Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Lomba Inter-Islamic University Conference on Psychology tahun 2020 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Adapun anggota dari kelompok kami yakni Salma Japani, Wulan Jelita, dan saya sendiri Kurotul Aini, dengan Bu Ratna Supradewi SPC sebagai dosen pembimbing. Judul penelitian kami ialah pengaruh film Finding Nemo terhadap altruisme siswa sekolah dasar. Era globalisasi saat ini adalah era di mana orang kehilangan banyak sikap altruisme karena terlalu cuek terhadap lingkungan sekitar. Dan efek dari kemajuan teknologi yang pesat sehingga efek negatifnya orang-orang berfokus pada dirinya sendiri dan melupakan bahwa ada orang lain yang kesusahan. Nah, jadi apa sih itu altruisme? Altruisme merupakan bentuk khusus dalam kaitannya dengan kepentingan orang lain. Biasanya menyangkut diri sendiri dan biasanya termotivasi khusus oleh hasrat meningkatkan kesejahteraan orang lain agar lebih baik tanpa mengharapkan penghargaan. Sementara itu, menurut Myers dalam Sarwono tahun 2002, altruisme dapat didefinisikan sebagai hasrat untuk menolong orang lain tanpa mempertimbangkan kepentingan sendiri. Muaranya diharapkan, yakni menjadi masukan terhadap pihak terkait mengenai model intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan altruisme siswa sekolah dasar kelas 5. Yang kedua yakni publikasi ilmiah yang akan disampaikan pada pertemuan ilmiah tingkat internasional atau konferensi bidang psikologi perkembangan. Metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam narrative review pada laporan ini dengan membandingkan sintesis dan mencari kesamaan atau compare dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap altruisme pada siswa memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dilakukan tes dan sesudah dilakukan tes. Hasil yang dicapai pada penelitian pertama dilakukan oleh Aulia dan Florentin pada 2016. Mereka menggunakan metode one group pretest post-test yang dilakukan terhadap sebanyak 6 siswa. Nah, di sini mereka melaksanakannya dalam 3 tahap, yaitu pretest, treatment, dan post-test. Pada tahap pretest dilaksanakan dengan 29 butir pernyataan kepada 31 orang siswa. Tahap ini menunjukkan hasil 2 siswa berkategori rendah, 12 siswa berkategori sedang, dan 7 siswa berkategori tinggi. Selanjutnya pada tahap treatment dilakukan dalam 7 kali pertemuan yang dimulai dari membangun raport, ice breaking, dan selanjutnya pemberian pretest dengan pengisian skala. Peneliti juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah tahap post-test. Pada tahap ini, beberapa peserta mengalami peningkatan, yaitu keseriusan peserta dalam menonton tayangan dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan. Nah, pada penelitian ini menggunakan satu kelompok eksperimen tanpa menggunakan kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala empati dan pedoman eksperimen. Dengan menggunakan metode non-parametik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Wilson yang merupakan uji non-parametik dengan tidak mensyaratkan distribusi data normal yang digunakan untuk mengetahui keefektifan penggunaan media film untuk meningkatkan empati pada siswa. Selanjutnya ialah penelitian kedua. Penelitian kedua ini dilaksanakan dengan jumlah peserta 18 siswa oleh Destiana pada 2016. Di sini terdapat 3 tahap kegiatan. Tahap pertama berupa pretest terhadap 18 siswa dengan 8 siswa berkategori rendah dan 10 siswa berkategori rendah. Pada tahap kedua berupa post-test pertama yang menunjukkan adanya peningkatan, yaitu sebanyak 7 siswa memiliki kategori tinggi dan 11 siswa memiliki kategori sedang. Lalu pada tahap terakhir berupa post-test yang kedua, terlihat semakin
terjadinya peningkatan terhadap siswa. Dibuktikan dengan 13 siswa berkategori rendah dan 5 siswa berkategori sedang. Peningkatan rata-rata terlihat dari postes pertama yang mencapai 74,76% menjadi 79,29%. Dari pelaksanaan kegiatan pertama yaitu pre-test, terlihat bahwa kebanyakan siswa berkategori rendah dan mengalami peningkatan, yaitu kebanyakan siswa mengalami berkategori tinggi. Selanjutnya, pada penelitian ketiga dilaksanakan oleh Mareta, Susanti, dan Sari pada tahun 2020 dengan menggunakan desain penelitian One Group Pretest Posttest yang dipilih berdasarkan dengan teknik kuota sampling, yaitu teknik dalam menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Ciri-cirinya adalah siswa yang terbukti memiliki sikap altruistik rendah dengan dibuktikan pemberian instrumen sikap altruistik serta wawancara terhadap guru wali kelas. Nah, bentuk eksperimen dari penelitian ini menggunakan instrumen skala Likert yang akan digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan dari sebelum dan sesudah, mereka memberikan treatment menggunakan uji Wilson Singh-Rank test, di mana uji tersebut dapat menunjukkan hasil dari efektifnya teknik yang dipakai oleh peneliti. Kriteria pengambilan keputusan pada uji Wilson ini berdasarkan angka. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka HH diterima. Jika probabilitas kecil dari 0,05, maka HO diterima. Proses treatment dilakukan 6 kali pertemuan, dengan waktu setiap pertemuan kurang lebih 1 jam. Sebelum memulai treatment, peneliti meminta izin kepada setiap guru mata pelajaran agar dapat mengizinkan 8 subjek untuk diberikan treatment oleh peneliti. Nah, 8 subjek ini diberikan treatment berupa sinematerapi dengan menggunakan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolog. Berdasarkan tabel 1, dilihat bahwa hasil postes siswa yang mengalami peningkatan skor sikap altruistik dengan kategori sedang, tinggi dengan pemberian treatment teknik sinematerapi. Agar dapat memperjelas bahwa sikap altruisme siswa meningkat pada peneliti ini, terdapat bentuk grafik pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah perbandingan skor antara hasil pretest dan posttest. Nomor 9 memiliki skor kenaikan 37. Nomor 12 memiliki skor kenaikan 40. Nomor 16 memiliki skor kenaikan 45. Nomor 17 memiliki skor kenaikan 35. Nomor 18 memiliki skor kenaikan 38. Nomor 20 memiliki skor kenaikan 39, nomor 22 memiliki skor kenaikan 43, dan nomor 26 memiliki skor kenaikan 47. Selanjutnya adalah penelitian keempat. Penelitian ini dilakukan oleh Pratiwi dan Hakyu pada tahun 2019. Rata-rata hasil pretest dari 20 orang adalah pada kelompok kontrol, pretest memiliki nilai rendah 87, tinggi 128. Posttest rendah 75, tinggi 134. Pada kelompok eksperimen, pada pretest rendah 107 dan tinggi 137. Pada posttest rendah 106 dan tinggi 148. Secara terperinci adalah kelompok kontrol mengalami penurunan 3 siswa, peningkatan 13 siswa, dan tanpa perubahan 4 siswa. Pada kelompok eksperimen yang mengalami penurunan 1 siswa, peningkatan 14 siswa, dan tanpa perubahan 5 siswa. Potensi hasil, keberhasilan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap altruisme pada siswa SD sangat diperlukan. Peningkatan sikap altruisme yang dihasilkan berupa rasa empati pada orang lain. Penayangan film menjadi alternatif dalam metode penelitian agar siswa tidak bosan. Rencana tahapan berikutnya memerlukan banyak lagi laporan-laporan penelitian sebelumnya yang sesuai dengan judul dari kegiatan penelitian ini. Memerlukan penggalian data yang lebih kompleks dan terperinci sehingga mencapai hasil yang akurat. Lalu kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dapat terlihat bahwa sikap altruisme pada siswa SD memiliki kategori yang rendah dan perlu penanganan yang lebih lanjut.
Terima kasih, demikianlah akhir dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.